Apakah benar Malaysia mulai merasa tertekan setelah Rusia menunjukkan sikap yang semakin terbuka mendukung Indonesia? Apakah isu soal rudal Rusia hanyalah propaganda yang dibesar-besarkan? Atau justru sinyal keras bahwa kedaulatan Indonesia bukan sesuatu yang bisa disentuh sembarangan? Di tengah panasnya geopolitik Asia Tenggara, satu kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi krisis besar. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi Rusia? Di mana Indonesia berdiri dalam peta kekuatan kawasan? Dan mengapa Malaysia terlihat semakin gelisah? Semua jawabannya akan kita bedah secara tuntas dalam video ini. Bagi Rusia, Indonesia bukanlah negara asing yang tiba-tiba muncul dalam kalkulasi geopolitik. Dalam memori kolektif elit Moskow, Indonesia adalah mitra strategis lama. Bahkan sejak era Uni Soviet, hubungan ini memang pernah mengalami pasang surut. Terutama pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ketika orientasi politik Indonesia bergeser. Namun sejarah panjang itu tidak pernah banner-banner terputus. Rusia memandang Indonesia sebagai negara besar dengan posisi unik. Bukan sekadar pemain regional, tetapi kekuatan yang memiliki bobot global dalam hubungan internasional. Ketegangan geopolitik di Asia Tenggara kini memasuki fase yang semakin sensitif. Bukan karena ancaman terbuka atau retorika perang, melainkan karena munculnya sinyal-sinyal politik yang halus namun tegas. Penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Rusia, peningkatan dialog pertahanan, serta konsistensi sikap diplomatik Moskow terhadap kedaulatan Indonesia membentuk pesan yang sulit diabaikan. Ini bukan sekadar kerjasama biasa, melainkan pernyataan, posisi, bahwa Indonesia bukan ruang abu-abu yang bisa ditekan atau diuji seenaknya. Perhatian kawasan pun tertuju pada Malaysia. Dalam beberapa waktu terakhir, diskursus publik dan analisis strategis menunjukkan adanya kegelisahan di Kuala Lumpur. Bukan karena Indonesia atau Rusia melontarkan ancaman langsung, tetapi karena keseimbangan kekuatan regional mulai bergeser. Realitas baru ini memaksa negara-negara tetangga untuk menghitung ulang posisi mereka. Hubungan Indonesia dan Rusia sendiri tidak lahir dari dinamika sesaat. Akar relasi ini terbentang sejak era Presiden Soekarno, ketika Indonesia berjuang mempertahankan kedaulatannya di tengah tekanan kolonialisme dan rivalitas Perang Dingin. Pada masa itu, Uni Soviet tampil sebagai salah satu kekuatan besar yang secara konsisten mendukung Indonesia, baik secara diplomatik maupun militer, tanpa menyertakan syarat intervensi politik domestik. Dukungan inilah yang membangun fondasi kepercayaan jangka panjang antara Jakarta dan Moskow. Relasi tersebut dibangun atas prinsip kesetaraan, bukan hubungan patron-klien. Dalam banyak momen krusial di panggung internasional, Rusia dan sebelumnya Uni Soviet berdiri di sisi Indonesia. Fakta ini masih hidup dalam ingatan para pengambil kebijakan di kedua negara. Tidak mengherankan jika dalam periode 2023 hingga 2025, intensitas interaksi strategis Indonesia dan Rusia kembali meningkat signifikan. Dialog pertahanan diperluas, kerjasama industri militer dibahas lebih dalam, dan wacana transfer teknologi kembali mengemuka. Dalam konfigurasi ini, Rusia tidak lagi memandang Indonesia semata sebagai pasar senjata, melainkan sebagai kekuatan regional independen dengan nilai strategis tinggi di kawasan Indo-Pasifik. Faktor demografi, posisi geografis, serta penguasaan jalur laut vital dunia membuat Indonesia menjadi mitra yang tidak bisa diabaikan. Sejumlah analis Rusia bahkan secara terbuka menyebut Indonesia sebagai salah satu negara kunci dalam perubahan tatanan global. Dengan populasi mendekati 280 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang sedang naik daun. Dalam pandangan Moskow, dunia tidak lagi unipolar. Upaya untuk mempertahankan dominasi satu kekuatan dianggap justru berpotensi mengguncang stabilitas global. Disinilah relevansi prinsip non-blok kembali mengemuka. Gagasan besar yang diwariskan Soekarno tentang kemandirian dan keseimbangan. Kekuatan dianggap semakin relevan di tengah dunia yang terpolarisasi. Indonesia tidak ingin terjebak dalam logika bersama kami atau melawan kami. Sikap inilah yang justru membuat Indonesia dihormati oleh Rusia dan Cina. Momentum penting lainnya adalah bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Dukungan Rusia menjadi salah satu faktor krusial dalam proses ini. Indonesia dinilai memenuhi prasyarat strategis BRICS, mulai dari ukuran ekonomi, stabilitas politik, hingga kebijakan luar negeri yang independen. Keputusan ini sekaligus mematahkan klaim sejumlah pihak di kawasan yang sebelumnya menyebut diri mereka paling siap masuk ke dalam BRICS. Fakta geopolitik menunjukkan bahwa pengakuan global tidak ditentukan oleh narasi politik semata, melainkan oleh daya tawar struktural. Rusia, melalui pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, secara terbuka memuji masuknya Indonesia ke dalam BRICS. Lavrov menegaskan bahwa kehadiran Indonesia secara signifikan meningkatkan status dan reputasi kelompok tersebut di sistem global. Indonesia dinilai membawa suara dunia selatan, sekaligus mewakili negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kombinasi ini memberi bobot politik dan moral yang tidak kecil bagi BRICS. Rusia melihat Indonesia bukan hanya sebagai mitra ekonomi, tetapi sebagai aktor strategis yang mampu menjembatani berbagai kepentingan global. Di sisi lain,
Rusia juga konsisten menyuarakan dukungan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Sikap ini mencakup isu-isu sensitif yang selama bertahan-tahan menjadi sumber tekanan internasional terhadap Jakarta. Penolakan Rusia terhadap separatisme dan intervensi asing sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Secara paralel, Indonesia juga memperkuat kapasitas militernya. Modernisasi dilakukan di seluruh matra, mulai dari penguatan pertahanan udara, armada laut di kawasan strategis seperti Natuna dan Selat Malaka, hingga pembangunan postur pertahanan di Kalimantan Timur yang berdekatan dengan ibu kota Nusantara. Berbagai pemeringkatan internasional menempatkan Indonesia sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Namun penting digarisbawahi, postur ini bersifat defensif. Tujuannya adalah menciptakan daya tangkal nyata, bukan instrumen agresi. Indonesia ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang salah membaca niatnya. Kedaulatan harus dihormati, dan stabilitas kawasan harus dijaga. Perubahan keseimbangan kekuatan inilah yang memunculkan dampak psikologis di kawasan, terutama di Malaysia. Kegelisahan yang muncul bukan karena ancaman langsung, melainkan karena realitas baru yang tidak bisa dihindari. Indonesia kini memiliki jangkauan pertahanan lebih luas, jejaring diplomasi global yang kuat, serta posisi strategis di forum internasional seperti BRICS. Isu tentang rudal Rusia yang ramai dibicarakan pun lebih tepat dipahami sebagai bagian dari perang persepsi. Tidak pernah ada pernyataan resmi Rusia yang mengancam Malaysia atau negara lain di Asia Tenggara. Namun dalam geopolitik modern, pesan paling keras seringkali tidak disampaikan lewat kata-kata, melainkan lewat konsistensi sikap dan langkah strategis. Ke depan, kecil kemungkinan Rusia akan melontarkan ancaman militer terbuka di kawasan ini. Sebaliknya, dukungan politik dan strategis terhadap Indonesia diperkirakan akan terus diperkuat melalui kerjasama pertahanan, energi, dan koordinasi diplomatik. Indonesia sendiri diprediksi akan melanjutkan modernisasi militernya, sekaligus memperdalam peran strategis di ASEAN dan BRICS. Dalam konteks ini, pilihan paling rasional bagi negara-negara kawasan, termasuk Malaysia, adalah memperkuat diplomasi, menghindari eskalasi retorika, dan menghormati prinsip kedaulatan serta hukum internasional. Asia Tenggara tidak membutuhkan konflik baru. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan, saling menghormati, dan pemahaman terhadap realitas geopolitik yang terus berubah. Pada akhirnya, dinamika ini menegaskan satu hal penting. Indonesia bukan lagi sekadar penonton dalam percaturan global. Dengan dukungan mitra strategis seperti Rusia dan China, serta kebijakan luar negeri yang independen, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya kini, apakah kawasan siap beradaptasi dengan realitas baru ini? Atau justru terjebak dalam kecemasan yang tidak perlu? Sebagian pengamat menilai bahwa kegelisahan yang muncul di kawasan sesungguhnya lebih bersumber dari perubahan arsitektur kekuatan regional, ketimbang dari langkah konkret satu negara tertentu. Ketika Indonesia semakin aktif memainkan peran global, sementara Rusia dan China secara terbuka mengakui posisi strategis tersebut, ruang manuver negara-negara di sekitarnya ikut terdampak. Ini adalah konsekuensi alami dari pergeseran keseimbangan, bukan hasil dari provokasi langsung. Dalam situasi seperti ini, persepsi seringkali berkembang lebih cepat daripada fakta di lapangan. Dan itulah yang membuat suasana terasa tegang meski tidak ada eskalasi nyata. Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan sekadar menjaga kekuatan militer atau memperluas jejaring diplomasi, melainkan memastikan bahwa kenaikan status geopolitiknya diiringi dengan stabilitas kawasan. Pemerintah Indonesia berulang kali menegaskan komitmen terhadap ASEAN sebagai fondasi utama perdamaian Asia Tenggara. Artinya, penguatan hubungan dengan Rusia, China, atau BRICS tidak dimaksudkan untuk meninggalkan kawasan, melainkan untuk memperkuat posisi Indonesia agar mampu berkontribusi lebih besar dalam menjaga keseimbangan regional. Jika dicermati lebih jauh, dinamika ini justru membuka peluang bagi Asia Tenggara untuk memasuki fase baru yang lebih matang dalam hubungan internasional. Kawasan ini tidak lagi hanya menjadi arena persaingan kekuatan besar, tetapi juga aktor yang memiliki daya tawar sendiri. Indonesia, dengan segala kapasitas dan posisinya saat ini, berada di titik krusial untuk menentukan arah tersebut. Apakah Asia Tenggara akan terseret dalam rivalitas global atau mampu membangun keseimbangan baru yang lebih adil? Akan sangat ditentukan oleh bagaimana para pemimpinnya membaca dan merespons perubahan besar yang sedang berlangsung.